Bayangkan otak sebagai portal yang memungkinkan manusia menyentuh sesuatu yang jauh melampaui fisik, alam ilahi. Bagian tertentu dari otak, menurut berbagai penelitian spiritual dan ilmiah, dianggap mampu menjadi jembatan ke dunia spiritual. Bagian ini menghubungkan kita dengan Tuhan atau kecerdasan yang lebih tinggi, memberikan kita pengalaman yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ketika kita merasakan kedamaian mendalam dalam meditasi, atau merasakan energi yang tidak kasat mata, ini bisa jadi merupakan cara otak membuka pintu menuju yang ilahi. Lebih dari sekadar organ biologis, otak memiliki potensi yang luar biasa untuk mengarahkan manusia menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Koneksi ini memperlihatkan bahwa kita bukan hanya entitas fisik yang dikendalikan oleh impuls dan refleks, tetapi juga makhluk yang mampu menjangkau sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Kemajuan dalam neuroscience menunjukkan bahwa otak kita terus berubah dan berkembang, sebuah fenomena yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Neuroplastisitas membuka pintu bagi kita untuk melakukan transformasi dalam pikiran, sikap, dan pandangan hidup. Dengan kemampuan adaptif ini, setiap pengalaman, pemikiran, dan kebiasaan mampu membentuk ulang otak kita, menciptakan pola-pola baru yang memengaruhi perasaan dan keputusan kita. Ketika kita menyadari bahwa otak bisa berubah, kita akan melihat bahwa perjalanan spiritual bukanlah sesuatu yang statis. Kita bisa melatih otak untuk menjadi lebih selaras dengan nilai-nilai ilahi. Dalam proses ini, kita bukan hanya menemukan kedamaian dan makna, tetapi juga membentuk diri yang lebih positif dan bijak. Apa yang membuat kita merasa terpanggil untuk berbuat baik atau memilih keputusan tertentu? Dalam konteks spiritual, ada pemahaman bahwa koneksi dengan alam ilahi mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Pilihan-pilihan yang kita ambil, walau terlihat sederhana, mungkin telah terinspirasi oleh sesuatu yang lebih tinggi. Ketika hati dan pikiran selaras, kita mungkin merasakan adanya dorongan untuk memilih yang benar, meski jalan itu lebih sulit. Pengaruh ilahi ini bisa menjadi suara kecil dalam hati yang mengarahkan kita di antara persimpangan hidup. Mungkin, dorongan tersebut adalah bagian dari koneksi spiritual yang menginspirasi kita untuk memilih jalan yang selaras dengan kebaikan, membawa kita ke arah hidup yang lebih berarti. Iman dan logika seringkali dianggap sebagai dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Namun, dalam kehidupan yang terarah, keduanya justru dapat bekerja sama dan membentuk sinergi yang kuat. Iman memberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, sedangkan logika menjaga kita tetap realistis dan rasional. Ketika iman dan rasionalitas saling mendukung, kehidupan menjadi penuh makna. Kita bisa menggunakan logika untuk mengeksplorasi misteri otak dan spiritualitas, sementara iman memberikan kepercayaan untuk melangkah lebih jauh. Kombinasi ini mengajarkan kita bahwa meskipun ada keterbatasan dalam pengetahuan manusia, ada hal-hal yang lebih tinggi yang mungkin tidak dapat dijelaskan sepenuhnya tetapi tetap bisa dirasakan. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa otak bukan hanya sekadar organ biologis, tetapi alat yang membuka pintu menuju hidup yang bermakna. Menghargai otak sebagai jembatan menuju yang ilahi memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan perspektif yang lebih kaya, dan mungkin bahkan mencapai bentuk kebahagiaan serta pemenuhan yang hanya bisa didapatkan dari harmoni antara dunia material dan spiritual. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, terdapat tarikan kuat antara dua kekuatan di dalam otak, sistem limbik yang mengatur emosi dan prefrontal cortex yang mengendalikan logika. Sistem limbik adalah pusat dari hasrat, ketakutan, dan kegembiraan kita. Disinilah kita merasakan dorongan mendalam yang terkadang sulit dikendalikan. Namun, logika yang bersumber dari prefrontal cortex memberikan kita kemampuan untuk mengevaluasi dampak dari keputusan tersebut dan menimbang pilihan dengan bijaksana. Pertarungan antara emosi dan logika mencerminkan dinamika dalam diri kita yang lebih besar. Kita seringkali dihadapkan pada pilihan antara jalan yang membawa kepuasan instan dan jalan yang lebih panjang tetapi penuh hikmah. Mengapa kita harus peduli dengan pertarungan ini?
Karena memahami interaksi antara dua kekuatan ini akan membawa kita pada kesadaran lebih dalam tentang bagaimana emosi dan logika dapat bekerja bersama dalam membentuk kehidupan yang lebih bermakna dan terarah. Mengontrol emosi bukanlah tentang menekan perasaan atau mengabaikannya, melainkan mengalirkan emosi ke arah yang lebih produktif. Otak memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan emosi berkat jaringan-jaringan saraf yang saling berinteraksi, terutama di bagian prefrontal cortex yang mampu mengatur impuls emosional. Melalui latihan dan kesadaran, kita bisa membangun kemampuan untuk menerima emosi yang muncul tanpa menjadi tawanan mereka. Latihan spiritual seperti meditasi, doa, dan refleksi diri memberikan kita kekuatan untuk meredam ledakan emosi dan mengubahnya menjadi dorongan positif. Ketika kita mengasah kemampuan ini, kita dapat bertindak dengan bijaksana, bahkan di saat-saat tersulit. Disinilah kita melihat peran nyata dari pengendalian emosi dalam mengarahkan hidup kita menuju pilihan yang lebih luhur. Penelitian menunjukkan bahwa praktik spiritual memiliki dampak langsung pada struktur otak, terutama di bagian yang terkait dengan rasa damai dan kebahagiaan. Doa, meditasi, dan refleksi diri memperkuat koneksi neural yang berhubungan dengan kedamaian dan kesejahteraan. Dengan mengulang praktik-praktik ini, kita menciptakan jalur-jalur saraf yang semakin dalam, yang akhirnya memperkuat kebiasaan baik dan pandangan positif terhadap kehidupan. Bayangkan otak sebagai taman yang selalu tumbuh. Setiap praktik spiritual adalah seperti air dan pupuk yang memperkaya tanah otak kita, memungkinkan tanaman-tanaman positif untuk tumbuh subur. Dengan demikian, praktik spiritual bukan hanya ritual, melainkan jalan untuk menanamkan kebijaksanaan dan kedamaian dalam otak kita, yang nantinya akan mewujud dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Di dalam diri setiap manusia, ada potensi untuk terhubung dengan aspek diri yang lebih tinggi, atau yang dikenal sebagai diri sejati. Praktik spiritual membuka pintu bagi kita untuk mengakses bagian ini. Ketika kita berlatih kesadaran diri dan mengembangkan nilai-nilai spiritual, kita memperkuat hubungan antara otak dan diri tinggi, menciptakan perasaan tenang dan tujuan hidup yang lebih mendalam. Dengan semakin terhubung pada diri sejati, kita mulai melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas dan penuh kasih. Emosi-emosi negatif seperti amarah dan iri hati mulai mereda, digantikan dengan kebijaksanaan dan cinta. Inilah inti dari perjalanan spiritual yang sejati, mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dengan menyelaraskan otak dan hati pada nilai-nilai luhur. Bagian prefrontal cortex, yang sering dianggap sebagai pusat kendali niat dan kehendak, memiliki peran penting dalam pengalaman spiritual. Di sini, kita bisa merasakan dorongan atau inspirasi yang kita anggap sebagai bimbingan ilahi. Ketika kita mendengarkan suara hati yang muncul dari kedalaman, bisa jadi ini adalah manifestasi dari koneksi spiritual kita, sebuah pesan yang muncul untuk membantu kita menuju arah yang benar. Menganggap prefrontal cortex sebagai tempat komunikasi ilahi memberi makna baru pada niat dan kehendak kita. Ini bukan hanya tentang membuat pilihan yang baik, tetapi juga tentang menghayati setiap keputusan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan memupuk hubungan ini, kita akan mendapati bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar pencapaian material atau ambisi pribadi. Pilihan adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan kepada manusia. Dengan setiap pilihan yang kita buat, kita memiliki kesempatan untuk tumbuh dan mengubah diri. Prefrontal cortex adalah tempat di mana kehendak bebas kita terwujud, dan disinilah kita bisa menyadari bahwa setiap keputusan yang bijak adalah langkah menuju kedamaian dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Kekuatan kehendak tidak hanya memberi kita kebebasan untuk memilih, tetapi juga kebebasan untuk berkembang. Dengan memahami bahwa pilihan kita memiliki dampak besar, kita bisa mengambil langkah-langkah kecil setiap hari yang akhirnya membawa kita menuju kehidupan yang penuh berkah. Dengan menyelaraskan kehendak kita dengan nilai-nilai spiritual, kita mengubah pilihan sehari-hari menjadi momen-momen transformasi dan pemurnian diri. Perjalanan spiritual melalui otak tidak hanya memberikan kita wawasan tentang fungsi otak, tetapi juga membuka kita pada pencarian kebijaksanaan sejati. Dengan memadukan pengetahuan neuroscience dan praktik spiritual, kita dapat membentuk kehidupan yang lebih harmonis,
di mana emosi dan logika bersinergi dalam menciptakan kedamaian. Perjalanan ini adalah tentang menemukan diri sejati, menguatkan kehendak, dan mengarahkan hidup kita menuju makna yang lebih dalam. Inilah tujuan akhir dari perjalanan spiritual yang berpusat pada otak, menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupan yang penuh dengan tuntutan dan tantangan, kesehatan mental menjadi kunci kesejahteraan sejati. Barbara O'Neill merumuskan 7 hukum kesehatan mental yang, bila diterapkan, dapat menguatkan batin dan pikiran, memandu kita pada kehidupan yang lebih seimbang dan damai. Hukum-hukum ini bukan hanya aturan praktis, tetapi landasan untuk memahami diri, mengembangkan kebiasaan baik, dan memperkuat hubungan kita dengan dunia di sekitar. 1. Hukum sebab akibat. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi yang, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Pikiran, perkataan, dan tindakan kita adalah benih yang kita tanam dalam hidup. Pikiran-pikiran negatif seperti kecemasan atau kemarahan akan tumbuh menjadi beban mental, sementara sikap positif akan berkembang menjadi kebahagiaan dan kesejahteraan. Memahami hukum ini membawa kesadaran bahwa setiap keputusan sekecil apapun berdampak pada kondisi mental kita. Dalam memahami hukum sebab akibat ini, kita dipanggil untuk menanam benih kebaikan, kasih, dan kedamaian. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi baik, menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Ketika kita hidup dengan penuh perhatian, menyadari bahwa setiap tindakan memiliki resonansi, kita tidak hanya memperbaiki hidup kita, tetapi juga membawa keseimbangan dan ketenangan bagi dunia di sekitar. 2. Hukum pilihan. Hidup adalah rangkaian pilihan. Setiap pilihan yang kita buat, baik atau buruk, membentuk mentalitas kita. Hukum pilihan ini menekankan kebebasan kita dalam menentukan arah hidup kita, dan bagaimana kesehatan mental dipengaruhi oleh keputusan yang kita ambil setiap hari. Saat kita memilih untuk membangun pikiran positif, memaafkan, atau bersyukur, kita sedang memperkuat mental yang sehat dan penuh ketenangan. Hukum ini mengajarkan kita untuk mengambil tanggung jawab penuh atas pilihan kita. Alih-alih terjebak dalam pola berpikir yang merugikan, kita diberi kekuatan untuk memilih arah yang lebih cerah. Dengan membiasakan diri memilih tindakan yang mendukung kesehatan mental, kita melatih diri untuk terus berada di jalan kebaikan, menjauh dari penderitaan yang datang dari pilihan impulsif atau yang didorong oleh emosi negatif. 3. Hukum pengaruh kata-kata. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap kata yang kita ucapkan atau dengar memiliki kemampuan untuk membangun atau merusak. Kata-kata positif dapat memberikan dorongan, semangat, dan energi baru. Sementara kata-kata negatif bisa menyakitkan dan membekas di dalam jiwa. Dengan memahami hukum ini, kita dapat mulai menggunakan kata-kata untuk mendukung kesehatan mental kita, baik melalui ucapan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam ucapan yang mengandung kritikan atau keluhan, tanpa menyadari dampaknya pada pikiran. Hukum ini mengingatkan kita bahwa kata-kata adalah cermin batin. Ketika kita menggunakan bahasa yang lembut, penuh kasih, dan memotivasi, kita sedang menanam benih kesehatan mental yang kuat. Kata-kata positif bukan sekadar ungkapan. Mereka adalah doa yang memberikan harapan dan kekuatan, membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin. 4. Hukum pengungkapan kata-kata. Kata-kata kita bukan hanya sekadar bunyi yang keluar dari mulut, tetapi cerminan dari kondisi batin kita. Ketika kita berbicara, apa yang kita ungkapkan menunjukkan apa yang sedang kita rasakan atau pikirkan. Emosi yang terpendam atau kondisi mental yang terganggu seringkali terlihat dari cara kita berbicara. Dengan memahami hukum ini, kita bisa lebih menyadari emosi kita dan, jika perlu, mencari cara untuk menyeimbangkannya. Dengan memperhatikan cara kita berbicara, kita bisa mulai menyadari apa yang perlu kita ubah di dalam diri. Jika kita seringkali berbicara dengan nada negatif atau pesimis, ini mungkin merupakan tanda bahwa ada luka atau kegelisahan di dalam diri yang butuh disembuhkan. Hukum ini mengingatkan kita untuk menjadikan kata-kata sebagai alat refleksi diri dan media penyembuhan,
bukan alat untuk melukai atau mengabaikan perasaan. 5. Hukum adaptasi. Hukum adaptasi berbicara tentang kemampuan otak kita untuk terus berkembang dan berubah, sebuah konsep yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Otak tidaklah statis. Ia seperti tanah yang subur, yang siap ditanami kebiasaan baru dan pola pikir yang lebih sehat. Dengan kata lain, kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaiki kondisi mental kita. Praktik yang berulang seperti berpikir positif, meditasi, atau bersyukur dapat membantu otak menciptakan jalur baru yang mengarahkan pada perasaan damai dan bahagia. Memahami hukum adaptasi ini membawa kita pada kesadaran bahwa meskipun kita mungkin terjebak dalam pola pikir negatif, ada harapan untuk berubah. Setiap tindakan positif, betapapun kecilnya, adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Neuroplastisitas memberi kita kesempatan untuk memperbarui pikiran dan kebiasaan, menjadikan kesehatan mental bukan sekadar tujuan, tetapi proses pertumbuhan yang berkesinambungan. 6. Hukum pertumbuhan dan kemunduran. Dalam hidup, tidak ada yang benar-benar diam. Pikiran dan kebiasaan kita, baik atau buruk, selalu dalam keadaan berkembang atau menurun. Hukum pertumbuhan dan kemunduran mengingatkan kita bahwa kesehatan mental memerlukan pemeliharaan terus-menerus. Kebiasaan positif akan memperkuat mental kita, sedangkan kebiasaan buruk, jika dibiarkan, akan mengikis kesehatan mental dan membawa kita ke arah kemunduran. Hukum ini mengajarkan bahwa kesehatan mental adalah perjalanan yang dinamis. Kita harus secara aktif memilih untuk mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesejahteraan kita, seperti refleksi diri, berolahraga, dan menjaga hubungan yang sehat. Setiap tindakan kecil memiliki kontribusi dalam membentuk kekuatan mental kita. Dengan memahami bahwa pertumbuhan dan kemunduran adalah bagian dari proses alami, kita akan lebih berkomitmen untuk terus menumbuhkan diri menuju kehidupan yang lebih damai. 7. Hukum pengalihan. Dalam menghadapi kesulitan, otak memiliki kemampuan untuk mengalihkan fokus ke arah yang lebih positif. Kemampuan ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam rasa sakit atau penderitaan yang berlarut-larut. Dengan hukum pengalihan, kita bisa melatih diri untuk menemukan hal-hal positif, bahkan di tengah kesulitan. Hal ini bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang dapat membangkitkan semangat dan harapan. Mengalihkan fokus adalah keterampilan yang membantu kita keluar dari pola pikir negatif dan menjaga kesehatan mental. Ketika kita menghadapi tantangan, kita bisa memilih untuk berfokus pada pelajaran yang bisa dipetik atau peluang yang tersembunyi di balik masalah tersebut. Hukum ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki kendali atas apa yang kita pikirkan dan fokuskan, sehingga kita bisa menciptakan mental yang lebih kuat dan lebih optimis. Ketujuh hukum kesehatan mental ini memberikan kita kerangka untuk menjalani hidup dengan pikiran yang lebih tenang dan jiwa yang lebih kuat. Menerapkan hukum-hukum ini tidak hanya mengarah pada kehidupan yang lebih seimbang, tetapi juga membimbing kita menuju kedamaian batin yang hakiki. Setiap hukum adalah pengingat bahwa kita memiliki kemampuan untuk memilih, untuk bertumbuh, dan untuk menjaga diri. Dengan menyelaraskan diri pada prinsip-prinsip ini, kita mendekatkan diri pada kebahagiaan yang sejati dan abadi yang bersumber dari dalam. Dalam pencarian makna hidup, kebebasan dan kasih adalah dua prinsip yang saling melengkapi dan membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Kebebasan yang sesungguhnya bukan sekadar kemampuan untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kebebasan untuk memilih hal-hal yang mengarahkan kita pada kebenaran, kedamaian, dan kasih sejati. Setiap pilihan yang kita buat adalah cerminan dari seberapa dalam kita memahami makna cinta yang sesungguhnya. Kebebasan bukanlah sekadar hak, tetapi anugerah dari Tuhan yang memungkinkan kita untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Dalam hubungan dengan Tuhan, kebebasan ini sangat dihargai, karena Tuhan tidak memaksa kita untuk mencintainya atau mengikutinya. Tuhan memberikan kita kebebasan penuh untuk memilih jalan kita, termasuk apakah kita ingin mendekat kepadanya atau menjauh. Disinilah kasih sejati dari Tuhan terlihat.
bahwa Dia menghargai pilihan kita meskipun Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Memahami kebebasan ini memberikan perspektif yang mendalam tentang cinta ilahi yang tak bersyarat. Tuhan menghargai kehendak bebas kita karena Dia ingin kita memilih untuk mengasihinya bukan karena paksaan, tetapi karena keinginan tulus dari hati. Ini adalah bentuk cinta yang sangat agung, karena cinta sejati hanya bisa tumbuh ketika ada kebebasan untuk memilih. Dengan menyadari hal ini, kita diajak untuk melihat kebebasan kita sebagai sesuatu yang sakral, sebuah kesempatan untuk memilih yang benar dan yang membawa kita semakin dekat pada kebaikan tertinggi. Dalam setiap hati manusia ada ruang untuk menerima atau menolak kehadiran Tuhan. Tuhan tidak memaksakan kehadirannya. Dia menunggu hingga kita dengan bebas membuka pintu hati dan mengundangnya masuk. Kebebasan untuk menerima Tuhan adalah pilihan yang menggambarkan kedalaman hubungan spiritual kita. Ketika kita memilih untuk menerima Tuhan dengan penuh kesadaran, kita melangkah menuju hubungan yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan makna. Memilih untuk menerima kehadiran ilahi adalah keputusan yang memperlihatkan kebebasan sejati, karena dalam hubungan ini, tidak ada paksaan atau tekanan. Ini adalah pilihan sadar yang menuntun kita pada kehidupan yang lebih bermakna. Dengan menerima Tuhan di dalam hidup, kita menemukan arah dan kekuatan untuk menjalani setiap tantangan dengan penuh ketenangan. Kebebasan ini memberi kita kesempatan untuk menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan cinta yang melampaui duniawi, karena cinta itu datang dari hubungan kita dengan yang ilahi. Pengampunan adalah salah satu bentuk tertinggi dari kebebasan. Ketika kita memutuskan untuk memaafkan, kita melepaskan beban emosional yang selama ini membebani hati dan pikiran. Pilihan untuk memaafkan bukan hanya tindakan moral yang mulia, tetapi juga sebuah strategi untuk kesehatan mental yang lebih baik. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari kepahitan dan dendam yang merusak kedamaian batin kita. Dalam memilih untuk memaafkan, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. Pengampunan memberi ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan untuk tumbuh, menggantikan rasa sakit yang sebelumnya menguasai. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk melepaskan masa lalu dan mengizinkan diri kita untuk melanjutkan perjalanan tanpa dibebani oleh luka lama. Dalam setiap tindakan pengampunan, kita sedang membuka pintu menuju kesehatan mental yang lebih baik dan kehidupan yang lebih harmonis. Pengampunan memiliki dampak yang luar biasa pada otak dan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita memaafkan, otak kita merespons dengan menurunkan kadar stres dan kecemasan. Pengampunan menciptakan jalur baru dalam otak yang mengarah pada kedamaian dan kesejahteraan. Ketika kita menyimpan dendam atau kemarahan, otak kita berada dalam keadaan stres yang berkelanjutan, yang merusak kesehatan mental dan fisik. Dengan melepaskan perasaan negatif melalui pengampunan, kita memperkuat kapasitas otak untuk merasa damai dan puas. Efek pengampunan pada otak memberikan pemahaman baru tentang kesehatan mental. Bukan hanya tindakan moral, pengampunan adalah langkah untuk menyembuhkan dan memperbarui diri dari dalam. Setiap kali kita memaafkan, otak kita memproduksi hormon-hormon yang memberikan perasaan lega, gembira, dan damai. Dengan demikian, pengampunan adalah cara alami untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional kita, yang akan membawa kita pada kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Kebebasan dan kasih adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kebebasan sejati tidak hanya tentang melakukan apa yang kita inginkan, tetapi tentang memilih jalan yang membawa kita pada kasih yang lebih dalam dan lebih murni. Ketika kita memahami bahwa kasih yang sejati tidak memaksa, kita bisa mulai melihat kebebasan sebagai kesempatan untuk mencintai dengan tulus, untuk memaafkan dengan lapang dada, dan untuk menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap pilihan yang kita buat, kita memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, pada diri sejati, dan pada kedamaian yang hakiki. Kebebasan untuk memilih, untuk menerima, dan untuk mencintai adalah anugerah yang luar biasa. Dengan menggunakan kebebasan ini dengan bijaksana, kita membangun kehidupan yang dipenuhi dengan kasih yang tidak terukur, damai yang tak tergoyahkan, dan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Di tengah dinamika kehidupan yang penuh dengan tantangan,
Praktik spiritual dan kebiasaan positif menjadi landasan yang memperkuat batin dan membantu kita menemukan makna yang lebih dalam. Kebiasaan ini bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi cara untuk membangun hubungan yang erat dengan Ilahi serta menemukan ketenangan dalam diri. Ketika kita menjalin hubungan ini melalui kebiasaan positif seperti doa, meditasi, dan pengampunan, kita menciptakan ruang bagi jiwa untuk merasakan kedamaian dan kasih yang sejati. Ilmu neuroscience modern telah membuktikan bahwa otak memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi, yang disebut dengan neuroplastisitas. Ketika kita melibatkan diri dalam praktik spiritual seperti doa dan meditasi, otak kita mulai membentuk koneksi neural baru yang terkait dengan perasaan damai, syukur, dan kasih. Praktik-praktik ini membantu otak berfokus pada hal-hal yang positif, mengurangi stres, serta menciptakan perasaan kedamaian yang abadi. Dengan kata lain, spiritualitas tidak hanya berdampak pada jiwa, tetapi juga secara nyata mengubah otak kita. Ketika kita berdoa atau bermeditasi, kita menciptakan jalur-jalur neural yang memperkuat perasaan bahagia dan tentram. Dalam proses ini, otak belajar untuk lebih cepat pulih dari stres, mengembangkan pola pikir yang lebih positif, dan menumbuhkan kemampuan untuk merespons kehidupan dengan penuh kasih. Setiap saat yang kita luangkan untuk praktik spiritual adalah investasi dalam kesehatan mental, mengarahkan kita pada kehidupan yang lebih damai. Kebiasaan positif adalah dasar dari mental yang sehat dan jiwa yang kuat. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan untuk memperkuat atau mengabaikan kebiasaan-kebiasaan ini. Kebiasaan seperti bersyukur, berdoa, atau merenungkan makna hidup membentuk pola pikir yang mendukung kesejahteraan. Dengan membangun kebiasaan ini, kita menciptakan pola di dalam otak yang lebih mudah untuk merasa bahagia, tenang, dan penuh harapan. Ketika kita memupuk kebiasaan positif, kita sedang memperkuat kapasitas mental untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih terbuka. Pikiran kita menjadi lebih tangguh, lebih mudah untuk menerima, dan lebih cepat untuk pulih dari kekecewaan. Kebiasaan ini tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga membawa dampak positif pada orang-orang di sekitar kita. Dengan terus melatih diri untuk berpikir positif, kita membantu otak kita merespons kehidupan dengan lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Pengampunan adalah salah satu jalan paling kuat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menemukan kedamaian dalam diri. Ketika kita memaafkan, kita membebaskan diri dari beban emosional yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pengampunan bukan hanya tindakan mulia, tetapi juga sebuah langkah spiritual yang menyembuhkan jiwa. Dengan melepaskan amarah dan dendam, kita membuka ruang bagi kasih Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Pengampunan memungkinkan kita untuk merasakan kasih Tuhan yang tak terbatas, yang mengajarkan kita untuk menerima dan mengasihi orang lain apa adanya. Dalam setiap tindakan pengampunan, kita menghubungkan diri dengan energi ilahi yang membawa kedamaian. Saat kita memaafkan, kita melepaskan luka lama dan membuka jalan bagi cinta Tuhan untuk memenuhi hati kita. Ini adalah proses penyembuhan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, yang membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih penyayang. Kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan setiap hari adalah cara untuk membangun koneksi yang kokoh dengan Tuhan. Setiap tindakan kecil seperti bersyukur di pagi hari, merenungkan kehidupan, atau berdoa dengan hati yang tulus adalah langkah menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Ilahi. Dalam setiap kebiasaan positif, kita sedang mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, memberikan petunjuk, kekuatan, dan kedamaian. Koneksi spiritual ini tidak datang dalam sekejap, tetapi dibangun melalui ketekunan dan ketulusan dalam menjalani kebiasaan baik. Semakin kita terbiasa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup, semakin dalam hubungan kita dengannya. Dalam setiap momen doa dan refleksi, kita menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya, menemukan arah yang lebih jelas, dan memahami bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah kita. Melalui kebiasaan ini, kita tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih, rendah hati, dan lebih bijaksana. Koneksi spiritual bukan hanya tentang mengikuti ritual, tetapi tentang menciptakan hubungan yang mendalam dan penuh kasih dengan Tuhan. Kedamaian batin yang sesungguhnya tidak ditemukan dalam hal-hal materi, tetapi dalam hubungan yang erat dengan Sang Pencipta.
Ketika kita membangun koneksi ini, kita merasakan kekuatan yang mengalir dalam diri kita, yang memberikan ketenangan di tengah badai kehidupan dan rasa aman meskipun menghadapi ketidakpastian. Dalam kedekatan dengan Tuhan, kita menemukan bahwa setiap tantangan dan kesulitan memiliki makna. Kita belajar untuk menerima hidup apa adanya, dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Melalui koneksi spiritual, kita memperoleh perspektif yang lebih luas, yang mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar kebahagiaan sesaat, tetapi menemukan kedamaian yang abadi dalam Tuhan. Inilah sumber kekuatan sejati yang membantu kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana, penuh syukur, dan damai. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.